Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfian, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 27 BPSDMD Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menjabarkan apa itu Smart ASN, nilai-nilai Smart ASN, profil rumah sakit daerah idaman Banjarbaru, dan tupoksi saya sebagai perawat di rumah sakit daerah idaman Baru. Selamat menyaksikan. Smart ASN sendiri secara definisi adalah menjadi ASN yang cerdas, sesuai dengan visi Presiden dalam pembangunan SDM dengan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur. Harapannya generasi Smart ASN sendiri dapat mewujudkan birokrasi kelas dunia. Smart ASN itu harus memiliki 8 karakteristik, yaitu memiliki integritas seperti bersifat jujur dan bertanggung jawab. Kemudian memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, cinta akan tanah airnya, memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global yang luas, memiliki kemampuan atau menguasai tentang ilmu teknologi dan bahasa asing, dapat menerapkan hospitality yang baik seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Memiliki kemampuan networking yang baik sehingga bisa bekerja sama serta bisa menjalin hubungan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan personal. Kemudian entrepreneurship, mampu mengembangkan dan mewujudkan visi dan misi dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, dengan 8 karakteristik Smart ASN di sini, nantinya akan menjadikan ASN digital talent dan digital leader sehingga dapat mewujudkan world class government atau pemerintahan berkelas dunia. Selanjutnya adalah profil RS Idaman Banjarbaru. Rumah sakit daerah Idaman Banjarbaru sendiri merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas tempat tidur 75 buah atau lebih. Rumah sakit ini ditetapkan sebagai rumah sakit daerah sejak tahun 1971 dan memiliki status sebagai BLUD sejak tahun 2005. Rumah sakit daerah Idaman Banjarbaru sendiri terletak di Jalan Trikora nomor 115 Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Untuk visi RSD Idaman Kota Banjarbaru sama seperti visi Kota Banjarbaru, yaitu Banjarbaru juara, Banjarbaru maju, agamis, dan sejahtera. Dan untuk misinya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Dengan moto, kesehatan dan keselamatan Anda prioritas kami. Dari struktur organisasinya, RSD Idaman Banjarbaru dipimpin oleh Direktur Dr. Dani Indrawana, MMRS, lengkapi bagian tata usaha Bapak Budi Yulistianto SOS beserta jajarannya, dilengkapi dengan bidang pelayanan yang dipimpin oleh Dr. Siti Ningsih, bidang keperawatan yang dipimpin oleh Bapak M. Hadarani SKep Nurse MPH, dan bidang penunjang yang dipimpin oleh Bapak Rislan Syah SKMMM. RSDI sendiri memiliki instalasi pelayanan diantaranya instalasi rawat jalan untuk pengobatan rawat jalan atau poliklinik, kemudian instalasi rawat inap untuk pasien-pasien dengan pengobatan lanjutan, instalasi gawat darurat untuk penanganan kegawat daruratan, instalasi bedah sentral untuk melakukan operasi, kemudian instalasi radiodiagnostik untuk melakukan ronsen, pemeriksaan radiologi, instalasi farmasi untuk obat-obatan, pemberian resep dan lain-lain, kemudian instalasi gizi untuk pemberian nutrisi serta makanan bagi pasien-pasien yang dirawat inap, instalasi PK untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, instalasi perawatan intensif untuk perawatan pasien-pasien kritis, instalasi hemodialisa bagi pasien-pasien yang memerlukan cuci darah, kemudian instalasi rehab medik untuk pasien-pasien yang memerlukan rehabilitasi pasca pengobatan, instalasi kamar jenazah untuk pemulasaran jenazah, dan semuanya didukung oleh instalasi penunjang seperti instalasi pemeliharaan sarana, instalasi rekam medik, dan instalasi SIM RS. Berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Asuhan keperawatan sendiri dimulai dari pengkajian atau anamnesa terhadap keluhan-keluhan pasien, kemudian perumusan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, evaluasi bagaimana perasaan, serta bagaimana hasil tindakan dari perencanaan tersebut, kemudian melakukan dokumentasi dari awal pengkajian sampai evaluasi.
Sedangkan proses pengelolaan keperawatan dimulai dengan melaksanakan fungsi pengarahan, pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim atau perawat primer, misalnya sebagai kepala ruangan. Kemudian melakukan penata laksanaan manajemen gejala terhadap diagnosis keperawatan, kemudian melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift, unit, atau fasilitas kesehatan seperti timbang terima antar perawat shift. Untuk melakukan itu semua, maka diperlukanlah acuan atau standar pelayanan yang harus dicapai. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pelayanan dengan cara kreatif dan inovatif. Misalnya, untuk mempermudah dokumentasi keperawatan, maka dipergunakanlah SIM RS. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan kompetensi sesuai dengan keahlian. Misalkan BTCLS atau pelatihan perawatan luka dan pelatihan-pelatihan keahlian walaupun secara online. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan yang baik dan benar kepada pasien dengan cara yang efektif, misalnya pembuatan leaflet untuk dibagikan kepada pasien. Nah, yang terakhir adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan, harapannya dapat ditingkatkan dengan 3 cara di atas tadi. Nah, untuk menjadi Smart ASN, maka saya sendiri melakukan peningkatan terhadap kompetensi saya, ikut berkembang dalam organisasi profesi, serta mudah beradaptasi terhadap digitalisasi, dan yang terakhir adalah menerapkannya pada pasien, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Terima kasih.